Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rantakan Nur Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai bahasa C++, yaitu bahasa baru yang akan kita pelajari. Jadi bahasa C++ ini adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Bjarne-Stroup pada tahun 1983. Nah, bahasa C++ ini merupakan perluasan dari bahasa C yang dirancang untuk menjadi lebih kuat dan fleksibel serta efisien. Kemudian bahasa C++ ini juga digunakan untuk memprogram sebuah microcontroller. Nah, karakteristik dari C++ ini sendiri merupakan bahasa objektif yang dimana C++ mendukung konsep objektif yaitu perorganisasian kode menjadi objek yang menjadi properti dan metode. Kemudian karakteristik yang kedua adalah komplikasi, yang dimana bahasa C++ ini adalah bahasa yang yang dikomplikasikan, yang artinya kode sumber harus dikomplikasi menjadi kode mesin sebelum dapat dijalankan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah tipe data tipe data. C++ ini memiliki tipe data yang kuat, yaitu tipe data yang harus dideklarasikan sebelum digunakan. Kemudian karakteristik yang keempat adalah pustaka standar. Nah, C++ ini memiliki pustaka standar yang luas, yaitu kumpulan fungsi dan kelas yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai tugas. Oke, sintaks sederhana dalam C++ ini saya contohkan adalah variabel, di mana variabel ini di bahasa C++ adalah integer, kemudian nama variabelnya. Kemudian jangan lupa di C++ ini kita tidak boleh melupakan titik koma. Oke, daripada saya jelaskan secara bahasa yang mungkin kalian kurang mengerti, lebih baik kita langsung gunakan contoh. Oke, di sini kalian bisa login ke website Tinkercad atau Autodesk Tinkercad. Kemudian kalian bisa create your first design. Nah, di sini saya sudah ada sebuah rangkaian dan juga kode C++ di dalamnya. Oke. Di sini akan saya jelaskan kode tersebut. Di sini kalian juga dapat membaca apa arti dari setiap kode di bawahnya. Oke. Di sini saya membuat rangkaian di mana ketika saya menekan tombol, maka lampu akan tetap menyala sampai kita tidak menekan tombol ini ya teman-teman. Oke. Di sini kita mulai bahas. Oke. Untuk membuat komen dalam bahasa C++ ini kalian menggunakan tanda miring 2 kali untuk membuat komen ya. Kemudian di sini cos-in LED. Ini tuh seperti yang tadi saya contohkan, ini tuh merupakan variabel LED yang dimana LED terhubung dengan pin ke-13. Nah, di sini kalian juga bisa lihat, ini tuh mendefinisikan bahwa LED terhubung ke pin 13. Nah, kita bisa lihat dari sini, LED terhubung dengan pin 13. Kemudian, close-in button sama dengan 7. Nah, ini tuh mendefinisikan bahwa button terhubung dengan pin 7. Kemudian, integer val, ini tuh variabel untuk menyimpan data pembacaan tombol. Kemudian, void setup. Nah, void setup ini tuh bisa dibilang variabel untuk menyimpan pembacaan tombol yang tadi ya. Ini tuh merupakan sebuah fungsi, bentuk sebuah fungsi di dalam bahasa C++. Jadi void adalah fungsi dan setup ini merupakan nama dari fungsi tersebut. Kemudian di dalam bahasa C++, ketika kalian ingin membuat sebuah fungsi, kalian harus menggunakan tanda kurung kerwal seperti ini. Kemudian kalian masukkan kodenya di dalam tanda kurung kerwal ini.
Oke, pada fungsi setup ini ada dua fungsi, yang itu pin mode LED output. Jadi ini mengatur pin LED sebagai output atau keluaran. Nah, ini pin mode. Kemudian mengatur pin tombol sebagai input masukan. Jadi kita ketik pin mode, kemudian button sama dengan input. Jadi ini kita ubah menjadi input dan ini kita ubah menjadi output. Kemudian fungsi loop. Nah, jadi fungsi loop ini itu adalah fungsi perulangan dalam bahasa C++. Oke, di sini kita bisa baca itu membaca kondisi tombol dan menyimpan ke variabel file. Nah, tadi kan kita sudah membuat ini ya, sebuah variabel, itu variabel file, yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan data pembacaan tombol. Oke, di sini kita ubah file sama dengan digital read button. Jadi program akan membaca button hasil dari pembacaan button ini diubah menjadi variabel file gitu. Nah, jadi bisa dibilang ketika kita menekan tombol, oke, ketika kita menekan tombol, maka dia akan posisi high, sementara ketika tidak ditekan, maka dia akan di posisi low. Oke, ini kondisinya, yaitu if else-nya. Nah, ini tetap sama, kita menggunakan if else. Kemudian false sama dengan high, maka digital write sama dengan LED high. Jadi maka LED akan menyala. Kemudian jika tombol tidak ditekan, bisa dilihat di sini else-nya yaitu digital write LED sama dengan low. Nah, jadi ini read button ini untuk fungsi untuk membaca tombol ini. Oke, mungkin itu cukup sekian untuk pembahasan awalan dalam bahasa C++. Kita lanjut ke sebuah website dari Nah, ini merupakan sebuah website yang dimana berfungsi untuk kita latihan bahasa C++ juga ya. Nah, ini kalian bisa pilih bagian Dart. Apa sih fungsi dari website Blocky yang dibuat oleh Google ini? Website Blocky yang dibuat oleh Google ini mirip-mirip dengan website yang kita pernah gunakan sebelumnya, yaitu website Scratch, yang dimana dia menggunakan puzzle untuk membuat sebuah program menggunakan bahasa C++ ini. Tapi juga website ini tuh tidak terpaku dalam satu bahasa, yang dimana website ini juga kita dapat menggunakan bahasa lain. Yang tadi teman-teman bisa lihat ketika saya mengatur bahwa ini diubah menjadi Dart. Sorry. Nah, di sini ini tuh bisa kita ubah menjadi bahasa Python dan juga PHP, kemudian Lua, Dart, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang ini tuh sebuah bahasa yang dimana sebuah website yang dimana kita dapat memprogram sebuah bahasa pemrograman secara visualisasi. Jadi kita dapat memahami bahasa pemrograman itu lewat eh, pengaplikasian secara langsung. Nah, sebenarnya Tinkercad juga sama. Kita juga bisa menggunakan blocks seperti yang digunakan di Scratch ya. Ini paling mirip tuh sebenarnya Tinkercad ini ya. Karena dia benar-benar mirip puzzle yang kita gunakan di Scratch ya. Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Oke, lanjut teman-teman, di sini kita akan menggunakan Yang kira beneran rekaman. Beneran. Udah nyalot. ulang-ulang. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan menggunakan apa namanya, kode editor Visual Studio Code. Kalian bisa download seperti tutorial yang saya jelaskan kemarin. Jadi di sini yang saya akan buka saja Visual Studio Code. Karena untuk efisiensi waktu teman-teman, jadi ini video tutorial Insa Visual Code tidak kita masukkan. Kalian bisa cek aja di video ke-7, itu lengkap, sudah kita jelaskan. Oke, sekarang untuk kita dapat memprogram bahasa C++ ini, kita harus download extensionnya terlebih dahulu. Kalian pergi ke menu extension, navbar extension, kemudian kalian cari C++. Kemudian kalian download bahasa C++. Sambil menunggu, kita juga bisa teman-teman sudah jadi kita bisa masuk ke gaji ini kita tetap selama 30 menit dan Ada runner. Udah tahu. Oh, betul. kita juga dapat menginstal folder anak. PW dong. Udah tumbuh kan belakangnya? Udah gondrong. Ini kita sudah menginstal extension yang kita perlukan. Jadi pada ranah ini merupakan extension yang dimana kita dapat menjalankan bahasa C++ ini. Tapi kita tidak dapat berinteraksi dan juga kemudian lanjut. Sekarang kita kembali ke website. Sorry. Browser yang kembali ke browser. Terus jadi di sini kita akan mendownload apa namanya? Apa? Oh, itu apa namanya, compiler. Ya, compiler dari C++ ini. Oke, di sini juga kalian dapat melihat dari website ini sudah menyiapkan tutorial cara mendownload compiler tersebut. Oke, langkah pertama kalian bisa menggunakan link instalasi sini. Kemudian dia akan langsung otomatis menginstal file exe dari MS. Kemudian kalian juga bisa lihat ini run to installation, follow the step of the installation itself. Ini kita langsung open saja. Agak nih ya. Kita next. Nah ini Si pas saja instalasi dipaling tuh. foldernya kita menggunakan folder Windows. Mangan aja. Apaan? Empat kartu Pecah. Ekspektasi. dimasukin sapu karena nyetir Orang buka. gini-gini. Siapa? Di si Arif ada satu lagi deh. Cover itu. Sama kartunya juga, cuman kosong. Itu harus pakai C. Nggak bisa disimpan di udah C. Nggak bisa disimpan di D, Cok. Nah, kalau nggak bisa ulangin lagi, Ran. Yang juga gini soalnya. Pause lagi aja. Di pause. Oke. Ini langsung pilih ini. Langsung aja. Itu mah next aja. Ada keren juga.
Sambil menunggu juga sebenarnya kita bisa saja Di situ masukin si ini ya, MYC ya, dibuka nanti. programnya lu ada. Berapa ya? Codingan ya. Ini buat video berapa? 9. Ada gue. Aduh, tapi dia. Biasanya kan nyimpen di drive-nya emang. Kan nyimpen di drive. Enggak. Wah, Aing nyimpen di drive yang PT doang. PT doang. Iya. Lu sama programnya juga. Udah enggak. Bapak juga nggak dibuka aja. Dibuka, Cok. Yang fokus utamanya di videonya. Oke, teman-teman. Jika sudah, kita langsung klik finish. Kemudian kita pilih di situ kita langsung. Sayang sekali tidak bisa kopi. Itu belum kopi kayaknya. Kopi lagi aja. Bisa. Itu bisa. Masih manual coba pakai itu. Ketuk dua gitu, bisa gak sih? Ketuk dua gitu bisa ya? Bukan gini nih, tangannya. Nggak bisa. Semangat ketik manual seperti ini. Sejauh mana, Den? Sejauh mana? Telepon. Oke teman-teman, sorry. Oke teman-teman, sesudah ini kita salin dan kita paste di sini. Saya juga tadi sempat kelupaan untuk membahas materi ini terlebih dahulu. Jadi video kali ini tuh menjelaskan tentang proses pemrograman, yang dimana tujuan dari proses pemrograman ini adalah yang pertama untuk menyelesaikan masalah, kedua baru kita membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut, ketiga proses pembuatan kode untuk penyelesaian masalah. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan di mana langkah-langkah sebelum kita melakukan pemrograman. Kemudian proses pemrograman sendiri itu adalah membuat program dengan efisien dengan cara membagi menjadi beberapa bagian kecil. Jadi bisa dibilang ini kotak yang besar ini merupakan proyek yang akan kita buat. Kemudian ini adalah fungsi yang akan kita gunakan dan ini juga variabel di dalamnya. Ini bisa dibilang sebuah analogi atau pemisalan saja ya. Oke, pada materi ini kita akan belajar mengenai konsep inti dari bahasa C++ ini, yang dimana kita akan mempelajari variabel dan tipe data, input ataupun output, kemudian struktur kontrol yang dimana kondisional dan berulangan fungsi, kemudian pointer OOP. Kalau pointer OOP ini kemungkinan juga di video selanjutnya, dan juga memori manajemen. Oke, di sini kita mulai pada materi ini kita mulai cara menulis kode yang rapi terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan variabel dengan jelas. Kedua, menggunakan indentasi konsisten. Ketiga, hindari kode berulang atau
Don't repeat yourself. Keempat, pisahkan kode dalam fungsi. Nah, seperti yang tadi saya bilang. Kemudian kelima adalah gunakan komentar seperlunya. Keenam, gunakan cons untuk nilai tetap struktur folder yang rapi. Oke, kita kembali lagi. Saya juga di sini sempat pindah tempat karena tadi ada sedikit problem. Sudah kita salin, kita tinggal jalankan dong program, maka dia akan langsung apa? Sorry. Habis ini itu apa? Apa enter doang ya? Enter dong. Enter doang kan? Enter doang kan? Nah, ini kita langsung pilih yang biasa saja. Apa program akan langsung mendownload Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke langkah selanjutnya, yaitu environment variable Windows. Ini Ya, environment variable tuh yang bawah. Pet yang bawah. Kayak itu. Udah salinnya? Pencet. Pencet dulu. Udah disalin. New. Itu nih. Itu bener-bener masuk. Masuk. Nih. New. Udah disalin belum tadi? mana tuh? Ini kak. Apa? Salin dulu. Kalau udah semua kan. Ya. Tinggal jalanin program. Oke, sudah kita environment variable, kita bisa langsung coba untuk bahasa C++ ini. Kita buat folder baru terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita ini kita bisa lihat ada beberapa hal yang sudah saya buat, dan juga sebenarnya masih sedikit berada error karena C++ yang saya jalankan ini sedikit ada trouble. Oke, ini kita langsung kode aja. Nah, ini kita bisa lihat bahwa hasil dari program ini adalah nilai tamu B status lulus. Nah, jadi ini tuh merupakan program di mana kita tuh mencek nilai kita. Di sini kita menginput skor awal kita adalah 85. Nah, kemudian program akan menjalankan sebuah program if else di mana untuk menseleksi di range mana nilai kita berada. Nah, karena 85 ini lebih besar daripada 75, maka program akan berakhir di nilai kamu adalah B. Kemudian program akan melanjutkan ke sini, yaitu
skor, jika skor lebih besar daripada 60, maka keluaran adalah lulus. Kemudian jika kondisi ini tidak benar, maka keluaran yang akan dikeluarkan adalah skor status lulus sama dengan tidak gitu. Kemudian ini jumlah perulangan adalah 0. Oke. Nah, kemudian kita jalankan program yang kedua. Oke. Hasil dari for loop ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Hasil adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kode sama dengan 0, in sama dengan 0,6,55 second. Ini itu koleksi. Jadi kita bisa menambahkan misalkan di sini tuh jumlah array-nya lebih daripada sekitar berapa. Kemudian ini juga kerja dengan jadwal pasti, jadi ini mulai dari 0 sampai i lebih besar daripada 5, kemudian i plus plus plus. Oke. For loop dengan jadwal pasti, kemudian ini while loop adalah kerja selama syarat benar di awal. Jadi bisa dilihat di sini. Ini untuk prasyarat, ini untuk prasyarat. Kemudian ini perulangan yang bagus. Ya, ini perulangan. Kemudian ini kerja dulu baru cek syarat. Jadi ini program akan bekerja terlebih dahulu baru dia ngecek syaratnya gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini prasyaratnya, ini cara kerja. Kemudian ini aplikasi rata-rata, bisa langsung masukkan jumlah n yang akan dihitung. Kita coba ya, sayang sekali ternyata di sini kita masih belum bisa berinteraksi dengan program. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa